أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mempelajari dan memahami ilmu kebaikan di dunia dan selamatkan ilmu untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sayukinya kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan ini, jangan sampai hati kita condong kepada sesuatu yang kurang bermanfaat. Jangan sampai hati kita condong kepada hal-hal yang melalaikan. Bagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwa kita sedang hidup di dunia. Jangan sampai hati ini condong terhadap cinta dunia. Di siang hari ini kita akan sedikit membahas ciri-ciri hati seseorang yang condong terhadap cinta dunia itu bagaimana. Dulu sudah pernah Rasulullah SAW berpesan kepada kita yang diceritakan oleh Thauban. Qala Rasulullah SAW, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nanti di suatu zaman, di akhir zaman, orang-orang yang sebuah kelompok bangsa-bangsa yang memusuhi kaum muslimin, mereka akan berlomba-lomba mengajak satu dengan yang lain untuk apa? Untuk menghancurkan umat Islam nanti di akhir zaman. Sebagaimana seseorang yang hendak ingin memakan atau menyantap sebuah hidangan. Faqala qailun, wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah di waktu itu jumlah kami itu sedikit, wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Bukan, tidak. Justru kamu nanti di waktu itu jumlahnya sangat banyak sekali. Saking banyaknya itu sebagaimana buih-buih yang sedang mengalir di sungai. Buih-buih yang ada di lautan. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Dan ketahuilah, di waktu itu kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kaum muslimin, yang ingin menghinakan kaum muslimin, mereka akan memiliki keberanian. Yang biasanya mereka memiliki rasa takut
untuk mengganggu kaum muslimin, rasa takutnya hilang. Mereka penuh berani ingin menghancurkan kaum muslimin. Dan Allah akan berikan ujian pada hati kaum muslimin pada waktu itu dengan ujian, yaitu sifat al-wahn. Kemudian Rasulullah ditanya lagi oleh para sahabat, faqala qailun ya Rasulullah wa ma al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang menjadikan umat itu nanti akan terpuruk, dia diserang dari segala arah karena kaum muslimin pada waktu itu memiliki penyakit hati, yaitu penyakit al-wahn. Apa itu penyakit al-wahn? Jika kaum muslimin sudah condong hatinya terhadap cinta dunia, dan kaum muslimin hatinya sangat khawatir dan takut sekali bertemu dengan kematian. Itulah sifat al-wahn. Dia tidak mau berjuang di jalan Allah. Na'udzubillah. Yang dia pikirkan hanya kepentingan-kepentingan pribadinya. Dia sudah tidak ada rasa peduli satu dengan yang lain. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia hidup, dia bisa mencari makan untuk dirinya sendiri. Dan tidak pernah memperdulikan bagaimana perjuangan di dalam perjuangkan berkembangnya sebuah agama atau kemajuan sebuah agama Islam. Kemudian para ulama menjelaskan setidaknya ada 4 faktor yang menjadikan ciri seorang muslim itu hatinya condong kepada dunia. Salah satunya yang pertama, jika sudah terindikasi penyakit-penyakit ini berarti memiliki penyakit cinta dunia yang sangat berbahaya. Dan itu menjadikan penyebab keterpurukan sebuah generasi. Yang pertama yaitu apa? Jika seseorang telah menghalalkan segala cara dalam mendapatkan apa yang dia inginkan. Alhamdulillah min dzalik. Kita di dalam menjalankan syariat Islam tentunya diajarkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ikhtiar itu bagian dari tawakal kepada Allah. Kita berusaha berangkat dari rumah setiap hari mengais rezeki, memiliki usaha untuk menggapai cita-cita, tentunya ini harus didasari dengan tuntunan syariat yang benar. Jangan sampai karena ambisius pribadi akhirnya menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bahkan di sini digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bagaimana ciri-ciri orang-orang yang suka menghalalkan segala cara. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Maksudnya apa? Karena dia ingin memiliki gaji yang tinggi mungkin. Akhirnya dengan cara yang haram dia lakukan. Mungkin dia dengan cara menipu orang, naudzubillah. Mungkin dengan cara korupsi, naudzubillah. Dengan cara-cara yang batil. Yang penting ambisinya tercapai. Dan ciri-cirinya apa? Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Salah satu ciri orang yang menghalalkan segala cara, kalau dia menemui perkara yang besar, dia akan datang kepada seorang hakim. Dia akan datang kepada pengadilan dan hakim itu akan dia bayar, akan dia suap untuk memenuhi keinginannya. Waliyadzubillah. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Tujuannya apa? Supaya ambisinya tercapai. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa apa? Kita dalam usaha kita, dalam ikhtiar kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai konsep syariat. Sesuai konsep tuntunan-tuntunan aturan agama. Jangan sampai seseorang memiliki ambisi, akhirnya dia menerjang aturan-aturan agama, bahkan sampai menganiaya orang lain, bahkan sampai melegalkan sesuatu yang seharusnya diharamkan atau yang dilarang. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang hatinya condong, kalau sudah cinta dunia, yaitu dia selalu tamak dan rakus dengan apa yang sudah dibagi. Selalu merasa kurang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat memiliki harta dengan jalan yang halal itu sah-sah saja. Tapi kalau jika seseorang sudah memikirkan kepentingannya diri sendiri, na'udzubillah min dzalik, dia
hanya memikirkan kenyangnya perutnya sendiri, tidak pernah memikirkan haknya orang lain, tidak pernah memikirkan bagaimana nasibnya saudaranya. Yang penting rumah saya mewah, yang penting saya bisa makan enak, tetangga saya mah tidak pernah dipedulikan. Kita makan beras premium, kemudian tetangga makan berasnya beras yang kurang berkualitas. Orang-orang yang beriman akan memikirkan itu semua. Justru bukti kesempurnaan iman itu, kita tidak rela kalau kita hidup senang, kemudian orang lain hidup susah. Selalu menebar kebaikan. Selalu apa yang kita rasakan dalam kebaikan itu, kebaikan bisa dirasakan oleh orang lain. Jangan sampai seperti orang-orang yang tamak dan rakus. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya condong terhadap dunia dengan kerakusannya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Yang pertama ciri-cirinya, dia nggak pernah peduli terhadap orang-orang miskin. Nggak pernah peduli kepada orang-orang fakir. Mau kerabatnya itu nggak punya kerjaan, dia nggak mau peduli, nggak pernah bantu. Mau tetangganya dia nggak bisa makan, dia nggak pernah peduli. Naudzubillah. Wa ta'kuluna turath aklan lamma. Dan orang-orang yang memiliki sifat rakus terhadap dunia, dia selalu memakan harta itu, memiliki hartanya dengan dicampur aduk dengan yang halal dan yang haram. Tidak mau tahu. Yang penting rekeningnya gendut istilahnya. Yang penting isinya banyak, yang penting dapatnya banyak. Nauzubillah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan orang-orang yang cinta dunia, dia sangat cinta kepada harta itu berlebih-lebihan. Nah, kebanyakan orang yang sudah terjerumus kepada sifat rakus dan tamak, dia akan terjerumus pada penyakit-penyakit hati yang lain. Seperti apa? Iri, dengki. Dia nggak rela kalau orang lain itu mendapatkan kesuksesan. Lihat tetangganya bikin rumah lebih tinggi dari dia kepanasan. Lihat tetangganya beli mobil Pajero, dia panas jobon jeru. Lihat tetangganya beli mobil Kijang, dia kejang-kejang. Ini kalau orang sudah terbiasa memiliki penyakit hati, tercinta dunia, iri dengki akan meliputi hatinya. Na'udzubillah. Jadi dia tidak rela melihat orang lain itu bahagia. Sukanya adalah SMS. Susah melihat orang lain senang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, bagaimana ciri-ciri seseorang jika hatinya sudah condong kepada dunia? Dia lupa dengan tujuan hidup. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Orang yang cinta dunia akan lupa dengan tujuan hidupnya. Yang dia kejar adalah kehidupan yang hanya sementara saat ini. Itu hanya di dunia saja. Dia lupa dengan akhirat. Bahkan, mohon maaf, dia memiliki pemahaman-pemahaman sekulerisme. Selalu memisahkan antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Agama dia pisahkan dengan urusan duniawi. Padahal kalau kita memahami secara benar, justru kita memahami ilmu agama ini dapat menjalankan seluruh aspek kehidupan dengan benar. Kita masuk kamar mandi aja diatur oleh agama. Kita masuk masjid diatur oleh agama. Apalagi kita bekerja, apalagi mencari rezeki, apalagi kita memiliki sebuah jabatan yang mengandung kemaslahatan umat. Nah, orang-orang yang beriman akan menjadikan itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengejar kenikmatan yang hanya sesaat. Makanya orang yang sibuk terhadap urusan dunia dan lupa dengan akhirat, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, obatnya yaitu cuma satu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang sudah sibuk dengan dunia, dia lupa akhirat, selalu berfoya-foya, lupa tujuan hidupnya, maka obatnya yaitu kalau dia sudah meninggal dunia, masuk ke dalam liang lahat, dia akan kaget. Oh, ternyata yang dia kumpulkan selama ini di dunia itu bukan menjadi kenikmatan di akhirat, justru malah menjadi malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang beriman, dia menjalani kehidupan dunia ini tujuannya adalah untuk bernilai pahala di sisi Allah. Seandainya dia punya rezeki, dia akan jadikan pahala dengan berinfak, dengan bersedekah, menunaikan hak zakatnya. Dia memiliki kesehatan, memiliki waktu luang, dia gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir, ciri-ciri hati jika condong terhadap dunia, dia enggan untuk menjalani atau memahami, mempelajari ilmu syariat. Sehingga dia menjalani kehidupan itu dengan penuh keraguan, penuh kebimbangan. Mohon maaf, sifat malas itu adalah sebuah penyakit hati yang mengarahkan seseorang untuk cinta dunia. Malas untuk mempelajari ilmu agama. Kita mau sholat, bagaimana sholat kita benar, belajar fikih. Kita mau supaya bacaan Al-Quran kita bagus, belajar tajwid. Bagaimana supaya hati kita tertata rapi, belajar tasawuf. Nah, perjuangan untuk mempelajari ilmu agama, inilah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ketika seseorang dia sudah malas, enggan mempelajari ilmu agama, berarti dia memiliki indikasi cinta dunia. Dan dia menjalani kehidupan akan penuh dengan keraguan. Padahal kalau orang dia memiliki atau ingin memutuskan suatu perkara yang besar, kalau tidak didasari dengan ilmu yang cukup, pasti akan menjerumuskan orang lain kepada kesesatan. Beda kalau orang itu memiliki ilmu yang mumpuni, dia memahami ilmu syariat dengan benar, untuk dirinya sendiri pun insya Allah akan selamat. Apalagi ketika menjelaskan kepada orang lain. Apalagi ketika mendakwahkan kepada orang lain. Dan ini difirmankan oleh Allah, ciri-ciri orang yang imannya kuat, mementingkan kehidupan akhirat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang beriman kepada Allah, imannya sudah kuat, dia akan istiqomah. Dan istiqomah itu maksudnya kuat menjalani kehidupan sesuai aturan-aturan syariat. Dan istiqomah tidak akan bisa dicapai kecuali dengan memahami ilmu agama dengan benar. Memahami ilmu, mempelajari ilmu sesuai kepada orang-orang ahlinya. Bukan hanya memahami secara otodidak. Dia memahami Al-Quran, memahami kepada ahli tafsir. Dia ingin memahami bacaan Al-Quran kepada ahli bertajwid. Memahami ilmu ubudiyah, bagaimana ibadah, memahami tentang ahli fikih. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang kalau ilmunya sudah kuat, dasarnya sudah kuat, dia sudah istiqomah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia dalam kehidupannya tidak akan merasakan sebuah kekhawatiran, tidak akan merasakan sebuah kesedihan. Inilah hakikat kehidupan orang-orang yang beriman. Menjalani kehidupan bukan hanya tujuannya kepada dunia saja, kenikmatan sementara, tapi tujuannya adalah kenikmatan yang abadi. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia keluarkan dari perjuangannya, itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang kita pelajari di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa dibimbing dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.